Oke. Keselamatan. Kebutuhan manusia yang terbesar dalam hidup ini ialah memiliki keselamatan atau jaminan akan hidup di masa depan. Ada satu pertanyaan penting dalam diri setiap orang. Bagaimana keadaan gue setelah dipanggil Tuhan? Apakah gue selamat masuk surga atau tidak? Nah, sering banget gue dengar pertanyaan gitu dari teman-teman gue yang nanyain kalau gue mati gue masuk surga atau enggak ya? Kalau gue mati gue selamat atau enggak ya? Nah, di bab keselamatan ini dibilang kalau Tuhan itu udah mati buat kita. Nih, lanjut ya di paragraf kedua. Hidup ini hanya satu kali dan tidak dapat diulang. Alangkah celakanya jika kita mengabaikan pertanyaan di atas. Jika kita berkata tidak tahu, sama halnya dengan kepastian tidak beroleh keselamatan. Berarti kita nggak pasti untuk beroleh keselamatan atau masuk neraka atau menerima hukuman kekal. Padahal Tuhan Yesus telah disalibkan bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan tuh. Di 2 paragraf ini tuh dijelasin kalau kebutuhan terbesar kita itu sebagai manusia memiliki keselamatan. Nah, di mana kita bisa dapat keselamatan? Ya dari Tuhan, karena keselamatan itu kita dapat karena Tuhan Yesus disalibkan untuk memberi keselamatan kepada kita. Terus perhatikan keadaan manusia nih. Semua manusia telah berbuat dosa. Ayatnya di Roma 3 ayat 23. Gue bacain ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini kan udah jelas banget di Roma bilang kalau manusia itu telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan hukuman dosa itu adalah maut atau hukuman kekal atau neraka. Nah, itu ada di Roma 6 ayat 23. Ini aku bacain lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu berdosa, manusia bakal ngalamin yang namanya kematian kekal. Tapi Allah yang Maha Suci itu adalah kehidupan kekal. Jurang yang tidak dapat diseberangi oleh usaha manusia, amal, ibadah, perbuatan baik dan sebagainya. Jadi kalau kita udah berbuat dosa tuh sebenarnya susah buat mengembalikan lagi apa yang harusnya kita lakukan. Tapi Tuhan melayakan kita untuk melakukan kebaikan itu. Nah, terus usaha manusia juga sia-sia nih di poin pertama. Usaha manusia sia-sia. Usaha manusia sia-sia tidak layak untuk menebus dosa dan menuju hukuman kekal. Karena manusia berdosa dan harus menanggung hukuman sendiri. Usaha manusia antara lain amal, perbuatan baik, ibadah, dan agama. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kita udah dikasih keselamatan sama Tuhan, jangan kita jadi kayak gue udah diselamatin, bikin dosa lagi aja lah, besok-besok diselamatin lagi. Jangan kayak gitu teman-teman. Karena kalau kita ngelakuin hal yang sama lagi, ngelakuin kesalahan yang sama lagi, itu sama aja usaha kita sia-sia teman-teman. Nah, terus di poin kedua dari bab keselamatan ini tuh karya penyelamatan Allah terhadap manusia. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa supaya ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. 3 ayat 18. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, karya penyelamatan Allah terhadap manusia itu maksudnya ini teman-teman. Karyanya tuh bahwa Tuhan Yesus disalib itu buat menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Karena sejatinya Tuhan tuh tubuh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapa itu diibaratkan ya Tuhan. Itu bukan jadi tiga Tuhan yang berbeda ya teman-teman. Itu tuh Bapa itu Tuhan, terus Yesus itu firman-Nya, dan Tuhan juga punya roh. Sama halnya kayak kita, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau gue punya kepala, itu namanya benar kepala gue, ya bukan beda nama, sama di diri gue sendiri, sama juga dengan Tuhan. Nah, terus lanjut ya teman-teman, di poin ketiga tuh bagaimana kita dapat diselamatkan. Ini ngomongin cara ya teman-teman, cara kita diselamatkan oleh Tuhan tuh kita bisa buka di Yohanes 1 ayat 12. Nih, di Yohanes 1 ayat 12 itu bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di poin ketiga ini ada 2 poin lagi ya teman-teman, yaitu percaya dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Karena cukup dengan percaya dan menerima Tuhan itu kita udah pasti dapat keselamatan teman-teman. Ditambah lagi kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu ada di Roma 10 ayat 9 sampai 10. 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, keselamatan pasti ada di dalam diri kita. Terus akibat setelah menerima Yesus, itu poin keempat. Ayatnya tuh ada di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nih, di sini tuh ada 2 pertanyaan. Apa yang kita alami setelah kita menerima atau memiliki anak? Anak itu huruf besar ya teman-teman. Jadi pertanyaan tuh apa yang kita alami kalau kita menerima atau memiliki Tuhan Yesus. Yang bakal kita alami tuh hidup yang kekal teman-teman, yaitu keselamatan itu sendiri. Nah, terus pertanyaan kedua, kapan kita menerima keselamatan tersebut? Ya, kalau kita memiliki Tuhan. Jadi pertama kita harus menyadari dulu bahwa keselamatan kita terima saat itu juga, bukan nanti atau waktu Tuhan Yesus datang. Itu teman-teman. Mungkin itu aja sih, Bang. Udah. Kesimpulannya dari bab ini tuh, kejahatan dan dosa memisahkan kita dari Allah. Menerima Tuhan dengan terbuka itu adalah pilihan terbaik untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Udah Bang. Lagi nggak yang mau lu tambahin? Gak ada lagi Bang. Yang lu pahami? Gak ada lagi Bang. Udah itu aja. Iya Bang.
salam penutupnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Oke. Bukunya apa tuh coba lihat? Remti.